أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي هو الله. بسم الله الشافي هو الله. بسم الله الموافي هو الله. الحمد لله إله الشافي الحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سيد البركة يا إمام الكرامة. أما بعد. Saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fitnah Islam yang dimuliakan Allah dan juga yang kami cintai rahimakumullah. Dari hati kita yang paling dalam, dari hati kita yang paling murni, mari bersama-sama kita menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan terima kasih kehadiran Zat sesembahan kita yang setiap saat dan detiknya senantiasa membalai kita dengan kasih dan sayang. Setiap saat dan detik mencurahkan nikmat-nikmatnya wa zahiran wa batinan. Maka kita manusia seperti ikan, dan rahmat nikmat Allah seperti air yang mengandungnya. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita ikrarkan bersama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan ahli sholawat yang hadis, termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang sejati, yaitu umat Rasulullah yang betul-betul setia dalam komitmen berjuang mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah yang senantiasa komitmen di setiap langkahnya, bertambah hari, bulan, tahun dihidupkan, bertambah kuat perjuangannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam sabda Rasul, menjadi pribadi yang beruntung. Apa pribadi yang beruntung? Hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka perjuangan tidak pernah ada batasannya. Perjuangan tidak pernah ada finishnya sampai hembusan nafas yang terakhir. Berarti kita hidup di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallahirabbil alamin. Malam ini malam 1 Muharram 1447 Hijriah, malam tahun baru Islam. Tatkala kita mengingat memperingati Muharram, memperingati tahun Hijriah, secara zahir kita memperingati hadirnya tahun baru, secara hakiki memperingati diri kita. Tahun baru ini sebagai momentum untuk peringatan
peringatan bagi kita semua. Peringatan tentang apa? Peringatan bagi kita tentang kewajiban dan tugas kita sebagai umat Rasulullah. Memperingati diri kita sudah sekian lama, bertambah tahun kita dihidupkan. Detik saat ini masuk tahun 1447 Hijriah. Sudahkah kita berhijrah sebagaimana hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Memperingati tahun Hijriah, peringatan untuk diri kita hijrah. Sudahkah kita ini berhijrah? Apa hikmah daripada berhijrah? Apa hakikat daripada berhijrah? Ikhlas meninggalkan apa yang menjadi tumpuan kita dan menuju Allah sebagai tumpuan hakiki. Meninggalkan tumpuan semu kita menuju Allah sebagai tumpuan hakiki kehidupan. Berhijrah itu pasti pindah tempat. Diisyaratkan baginda Rasul zahir batin memberikan pelajaran berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah terlahir di Mekah, saudara sahabat keluarga di Mekah, tanah airnya di Mekah. Demi iman dan takwa, baginda Rasul berhijrah ke Madinah. Secara hakiki, hadirnya Rasulullah ini adalah konsep berhijrah secara mutlak wa zahiran wa batinan minadh dhulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari malam ini kita peringatkan diri kita. Kita masuk di dalam hati kita yang paling dalam. Kita koreksi langkah-langkah kita, kita evaluasi. Sudahkah kita itu termasuk manusia yang berhijrah? Sudahkah kita termasuk manusia yang berhijrah? Hijrah hakiki adalah hijrah di dalam menjalani kehidupan dari yang tidak baik menuju baik. Hijrah yang paling dalam atau tauhid, yaitu meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, meninggalkan penghambaan kepada selain Allah, tumpuan, sandaran, dan betul-betul melangkah menuju tauhidillah, menuju la ilaha illallah. Mana mungkin kita mampu berhijrah kalau kita tidak sadar dan tidak tahu di mana saat ini kita berhijrah. Manusia yang mampu berhijrah itu adalah manusia yang bersungguh-sungguh memantapkan niat dan etikat untuk berubah, memantapkan niat dan etikat untuk fafiru ilallah, untuk mengikuti tuntunan Rasulullah dengan dasar berserah diri, menyerahkan batinnya kepada Allah, mengaku dosa di hadapan Allah, mohon dibukakan hijab, mohon dibukakan cahaya hikmah agar kita mau mengerti dan mengetahui di mana letak kekurangan pribadi kita. Itu harus berkosuto dulu, tidak ditutup-tutupi, betul-betul totalitas berserah diri. Ya Allah, tolong bukakan hatiku, bukakan hijab yang menutupi batinku. Tolong bimbing aku, ya Allah, agar aku mampu menemukan di mana letak kekuranganku, di mana letak kesalahanku, di mana letak langkah-langkahku yang tidak sesuai tunjukkan, ya Allah. Dan mohon kekuatanmu, aku akan berhijrah. Mana mungkin aku mampu berbenah berhijrah kalau aku tidak tahu di mana letak kekuranganku sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama, taubatan nasuha. Setelah kita tahu, oh ternyata aku ini banyak mengubah
membazirkan waktu, banyak menyia-nyiakan waktu, detik demi detik, detak demi detak, banyak terbuang sia-sia. Banyak kegiatanku ini mubazir, waktuku banyak aku habiskan untuk sesuatu yang tidak ada bekasnya demi perjuangan. Harta bendaku banyak terjadi kebocoran-kebocoran, aku hambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak ada pahalanya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan untuk sesuatu yang jelas-jelas manfaat, aku menunda-nunda dan begitu sayang dan bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Untuk maksiat aku betul-betul ikhlas, tapi untuk perjuangan, untuk taat, untuk yatim piatu, fakir miskin, begitu berat aku keluarkan ya Allah. Aku akan berhijrah. Aku mulai detik saat ini akan berubah ya Allah. Mohon kekuatanmu, akan aku tinggalkan kebasilan, akan aku tinggalkan kesia-siaan ini. Aku akan berhijrah menuju keikhlasan semata-mata karenamu. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ternyata selama ini aku ini sombong ya Allah. Aku sulit menerima nasihat orang lain ya Allah. Aku sulit menerima peringatan darimu ya Allah. Ini adalah kesombongan yang bertengger di dadaku. Mulai detik saat ini aku akan berhijrah ya Allah. Akan aku tinggalkan keangkuhanku ini. Agar aku campakkan sedalam-dalamnya jiwa ragaku di kakimu, di haribaanmu ya Allah. Karena sesungguhnya memang yang mulia, yang luhur adalah Engkau wahai Rabbku. Aku ini hina, penuh nista, ampuni aku, astagfirullah. Ini hijrah, berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, seringkali aku belum bersungguh-sungguh untuk urusan iman takwa. Ya Allah, aku ini masih mengabaikan tentang iman istri dan anak-anak. Aku tenggelam dalam ibadahku sendiri, tetapi aku tidak pernah mendoakan sungguh-sungguh istri dan anak-anakku agar mendapatkan hidayah. Aku tidak pernah bersungguh-sungguh mendoakan orang tuaku dan mertuaku. Ya Allah, sungguh aku zalim. Mulai malam ini aku akan berhijrah ya Allah. Aku akan pindah dari kezaliman ini menuju hidayah. Banyak sekali langkah-langkah kita yang harus kita tinggalkan dan yang harus kita tuju. Meninggalkan segala kezaliman menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini akan lebih bermanfaat. Ibarat kekuatan modal yang diberikan Allah ini akan lebih maksimal hasilnya. Banyak sekali power dari Allah kita gunakan untuk main-main. Kita gunakan untuk barter sesuatu yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus digali, bukan menggali kepada orang lain, gali diri kita sendiri. Oh, seringkali ya Allah, iman ini masih lemah. Di saat sesuatu yang aku inginkan tidak secepatnya tercapai, menjadikan aku seringkali buruk sangka kepadamu. Astagfirullah. Seringkali itu aku masih bersyarat ya Allah. Seringkali aku mau mandi malam, aku mau sholat, aku mau bersedekah, masih bersyarat. Sedangkan tauhid, kemurnian dalam bertauhid adalah penghambaan tanpa syarat ya Allah. Seringkali ya Allah aku masih ngaji dengan syarat. Seringkali aku mau puasa dengan syarat. Seringkali ya Allah ibadahku, amal-amal solehku ya Allah masih aku kasih embel-embel syarat yang menjadikan lunturnya kemurnian dalam etika. Ampuni aku ya Allah. Mulai dari saat ini aku akan berubah. Aku akan hijrah. Alhamdulillah. Terus dikoreksi selama bulan Muharram ini, dikoreksi terus. Satu bulan ini mengoreksi apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita tingkatkan. Yakin satu bulan betul-betul berhijrah, maka
tahun baru 1 tahun ke depan, dan bahkan sampai akhir hayat ini akan ada peningkatan kemanfaatan baik dalam ibadah dan amal soleh. Rongga batin ini akan semakin luas, yang menjadikan sesak ini akan lepas, yang menjadikan akal kadang seperti tertimpa oleh batu besar akan lepas, yang menjadikan dada seperti ada apinya akan lepas. Disitulah kita akan menemukan hakikatnya daripada qalbun salim, hati yang selamat, tatma'innul, hati yang tenang. Bagaimana mungkin kita menemukan ketenangan hati, wong hati ini banyak sampahnya dan kita biarkan? Bagaimana mungkin kita menemukan qalbun salim, penyakit hati tidak kita biarkan sembuh, justru tatkala mau sembuh kita korek-korek kembali agar menghangat? Bagaimana mungkin kita mampu mengikuti tuntunan Rasulullah secara maksimal kalau kita masih hidup dalam kekanak-kanakan, dalam permainan, bukan di dalam kesungguhan. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka yakin akan bertambah rahmat dan fadl Allah dalam kehidupan kita. Akan semakin ringan langkah kita menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terasa semakin ringan dalam kita membawa istri dan anak-anak kita menuju Allah. Akan semakin lapang langkah perjuangan kita. Akan semakin bangkit hierarki perjuangan dalam jiwa kita, sebagaimana ruhul jihadnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemah akan hilang, loyo akan hilang, akan bangkit semangat dan tekad kita, semangat 45, semangat ruhul jihad guru kita, ruhul jihad yang guru kita, ruhul jihad baginda Rasul Muhammad SAW, semangat para sahabat di dalam menyambut perang Badar, perang yang sangat mustahil untuk menang, perang yang sangat mustahil sebab kalah jumlah daripada orang muslim dan juga orang kafir. Tetapi kaum muslimin muslimat, kaum muslimin dan saudara-saudara seiman seakidah, sahabat para rasul menyambut perang Badar dengan berkobar-kobar sebab menemukan niat etikat yang benar, yaitu lillahi rabbil alamin. Dalam bahasa sejarah, tarikh kehidupan ini seperti perang Badar, di mana perang Badar jumlah orang Islam cuma 300, tidak imbang jumlah dengan orang-orang kafir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa bisa menang? Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini seperti gelombang, kemarin sudah kita bahas. Hidup itu seperti gelombang, sebagaimana saritin sejangkung. Lembang-lembang nong lautan nong segoro. Iso selamat sebab pikantuk pitulungan Gusti Allah kelawan klopo sakante. Dua kelapa yang tersambung menjadi satu, menjadi sandarannya. Apa? Dua syahadat, syahadatain, syahadat tauhid, syahadat Rasul, kesaksian tentang Tuhan yang benar dan kesaksian dalam perjalanannya, perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, ibadah dan amal soleh, tauhid dan khuluqun nas dan akhlakul karimah, menjadikan mampu mengarungi bahtera pengerombangannya dengan sukses. Alhamdulillah. Kita pun demikian, selama hidup adalah merombang. Satu windu sejangkung merombang, itu hakikatnya adalah satu paket kehidupan kita dari lahir sampai mati. Maka mari betul-betul kita berhijrah, membenahi yang tidak baik kita tinggalkan.
Membenahi yang tidak manfaat kita tinggalkan, berhijrah pindahlah kepada yang manfaat. Mencintai sesuatu yang ternyata itu adalah dibenci oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, tinggalkanlah. Dan mulailah kita menjalankan segala sesuatu yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat hijrah adalah semangat perubahan, semangat untuk ikhlas dan mampu berubah dari yang tidak baik menuju baik. Sesuatu yang berat sekali, padahal itu adalah perintah Allah, wujud berhijrah, kita akan berjuang untuk menjalankan. Sebaliknya sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan dia, sangat dirindukan, sangat disenangi, tapi itu ternyata adalah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka kita akan ikhlas meninggalkannya. Inilah, maka kita akan mendapatkan hikmah daripada berhijrah, akan menemukan yang namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Makkah al-Makkatul Mukarramah berhijrah menuju Madinatul Munawwarah, dari segala yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita ikhlas meninggalkan dan menanggalkan segala yang menjadikan kita jauh, dan ikhlas untuk menjalankan segala yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung, yaitu yang mampu berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu mendereki perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghambakan diri hanya kepada Allah, membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, binuril kasafirin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin saudara rahimakumullah, demikian doa bersama rutinitas malam tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga berkah manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin.